Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Teguh Purnama. Pada kesempatan ini akan mengulas tentang peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 tentang perubahan teknis pembinaan kepegawaian jabatan fungsional yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2022. Peraturan ini masih mengacu pada peraturan Menpan RB nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsi pegawai negeri sipil. Pada pasal 6, eh, harus pada ayat 2, pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa calon PNS setelah diangkat menjadi PNS paling lama 1 tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional. Jika rekan-rekan PNS Mas yang baru diangkat setelah diangkat dari CPNS tapi masih belum mendapatkan jabatan fungsional, maka sebaiknya segera mengusulkan ke instansi terkait. Selanjutnya, pada pasal 7, angka kredit pada saat PNS diangkat dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tadi, pada ayat 2 ditetapkan sebesar 0. Angka kredit pejabat fungsional yang dihasilkan selama melaksanakan tugas sejak calon PNS dapat diusulkan sebagai perolehan angka kredit. Selanjutnya, angka kredit jabatan fungsional dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas jabatan fungsional yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas. Alur proses pengangkatan melalui perpindahan jabatan lain selain jabatan fungsional ahli utama dilakukan sebagai berikut. Nah, pada pasal 9 ini menyatakan tentang alur ya, alur proses pengangkatan dan fungsional melalui perpindahan jabatan. Jadi, instansi pembina menerbitkan penetapan angka kredit dan rekomendasi karena jika ada pejabat ya alih jabatan struktural tentunya beralih ke jabatan fungsional ahli utama, maka instansi pembina yang menerbitkan angka kreditnya. Selain syarat-syarat seperti pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah menunjuk usulan dilengkapi dengan eh, dokumen kelengkapan bahan verifikasi kepada instansi pembina. Nah, jadi penetapan angka kreditnya atas rekomendasi instansi pembina. Selanjutnya pada pasal 9, penetapan angka kredit PNS yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan angka kredit dari pengalaman ditambahkan angka kredit dasar sebagai tercantum dalam lampiran 2 angka 2 dan angka 3 merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan badan ini. Jadi sekarang dikenal dengan angka kredit pengalaman. Ya, nanti ada contohnya ya kita bahas. Selanjutnya di pasal 9 ayat 7, usulan pengangkatan jabatan fungsional ahli utama melalui perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi disampaikan kepada Presiden dan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis. Pengangkatan jabatan fungsional ahli utama paling lambat 3 bulan sebelum batas usia pengangkatan yang dipersyaratkan. Nah, selanjutnya, pada pasal 11, pejabat fungsional kategori keterampilan pada jabatan fungsional yang memiliki kategori keterampilan dan keahlian, apabila telah memperoleh ijazah sarjana atau diploma 4, dapat
diangkat dalam kategori keahlian setelah memenuhi persyaratan sesuai mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain. Selanjutnya, pejabat fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki pangkat penata muda golongan 3A dan pangkat penata muda tingkat 1 golongan B dapat diangkat dalam jabatan fungsional ahli pertama. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa jabatan fungsional ahli pertama itu diduduki oleh golongan 3A dan 3B. Selanjutnya, fungsional kategori keterampilan dimaksud pada ayat 1 memiliki pangkat penata golongan ruang 3C dan pangkat penata tingkat 1 golongan ruang 3D diangkat dalam jabatan fungsional ahli 3. Selanjutnya pada pasal 11 yang kita soroti pada ayat 9, pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 ditetapkan dengan angka kredit 0 ditambah angka kredit dasar sesuai dengan pangkat dan golongan yang dimiliki. Nah, pada pasal 5 ini ya, pejabat fungsional ahli pertama mempunyai angka kreditnya adalah 0. Selanjutnya pada bagian kedua, penilai angka kredit. Nah, capaian angka kredit paling tinggi adalah 150% dari target angka kredit minimal setiap tahun. Jadi, angka kredit paling tinggi itu 150% dari angka kredit minimal. Jadi, misalkan angka kredit minimalnya 25. Jadi paling tinggi itu 120% dari 25, yaitu kurang lebih 37,5. Jadi nilai tertingginya adalah sebesar 37,5. Selanjutnya, penetapan angka kredit. Untuk kenaikan pangkat dilakukan 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun bersangkutan. Ya, misalkan seorang fungsional itu akan naik di April, maka PAK-nya sudah mempunyai PAK di bulan paling lambat itu di bulan Januari. Nah, seperti biasa juga untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat di bulan Juli tahun bersangkutan. Selanjutnya pada pasal 32, pejabat memiliki kewenangan menetapkan angka kredit yaitu pimpinan tinggi yang membinangi jabatan fungsional atau kepegawaian. Jadi jabatan tertinggi yang memiliki jabatan fungsional atau kepegawaian. Pejabat yang dimaksud paling rendah sebagai berikut: pejabat pimpinan tinggi media pada instansi pembina bagi jabatan fungsional jenjang ahli utama. Pejabat pimpinan tinggi pertama pada instansi bagi jabatan fungsional jenjang ahli pertama sampai dengan ahli media dan jabatan fungsional kategori keterampilan. Selanjutnya, nah ini adalah keahlian. Ya, ini adalah penetapan angka kredit untuk jabatan fungsional yang dimulai dari jenjang ahli pertama golongan 3A. Sebagaimana kita ketahui bahwa ahli pertama itu diduduki oleh golongan 3A dan 3B. Nah, rentang angka kredit yang lama itu secara yang konvensional itu 3 itu minimal 100 dan maksimal kurang dari 150. Nilai dasarnya adalah 100. Ya, sama untuk juga golongan 3B juga nilai dasarnya 100. Nah, rentang angka kredit akumulasi baru hasil integrasi ahli pertama golongan 3A itu adalah 0.
sampai 50. Jadi penetapan pertamanya ada 0, ya, dan angka kredit maksimal yang diperoleh itu 50. Selanjutnya golongan 3B. Eh, angka kredit konvensionalnya 150 sampai dengan kurang dari 200. Nilai dasarnya sama karena satu jenjang, yaitu tetap 100. Nilai angka kredit hasil integrasinya adalah 50 sampai dengan 100. Nah, kemudian ke ahli muda. Ahli muda itu diduduki golongan 3C dan 3D. Angka kredit lamanya, hasil konvensional itu 200 sampai kurang dari 300. Kalau 3D, 300 sampai dengan kurang dari 400. Nilai dasarnya karena satu rumpun yaitu sama 200. Nilai dasar untuk ahli muda itu 200 nilainya, angka kreditnya. Nah, di ahli muda setelah dari ahli pertama mendapatkan nilai 100, maka kembali ke 0, ya. Jadi di ahli muda itu angka kreditnya 0 sampai dengan 100. Ya. Setelah mencapai angka 100, maka berhak untuk naik pangkat ke jenjang ahli muda. Masih tetap satu jenjang, tapi golongannya 3D. Selanjutnya ahli madya, hasil angka kredit konvensionalnya 400 sampai kurang dari 550. Ahli madya 550 sampai kurang dari 700. Dan ahli madya golongan 4C yaitu 700 sampai dengan di bawah 850. Nah, nilai dasarnya di ahli muda itu 400 sama. Nah, setelah mendapatkan nilai 200, boleh mengajukan untuk naik ke madya. Setelah di ahli madya, maka angka kreditnya menjadi 0 kembali. Setelah berjalan tercapai 150, maka boleh mengajukan naik pangkat ke 4B dengan angka kredit yang dicapai adalah 150. Ya. Dan selanjutnya tercapai angka 300. Setelah angka 300 boleh naik jenjang lagi ke 4C sampai dengan 450. Di 450 boleh melakukan alih jenjang, naik jenjang dengan tentunya dengan semua tahapan ini dulu dengan ditambah dengan uji kompetensi. Ya, kembali lagi ke 0. Selanjutnya, contoh penetapan kredit dari nilai dasar. Nah, ahli pertama nilai dasarnya 0. 3B ahli pertama 50. Setelah naik jenjang ke 3C dengan ahli muda, maka 0 kembali. Nah, selanjutnya di 3D mendapatkan nilai 100. Jadi golongan 3D itu angka kreditnya 100. Setelah tercapai kenaikannya 50, tercapai 50 kemudian, maka berhak mengajukan ke ahli madya. Ya. Setelah diangkat dalam jabatan golongan 4 ahli madya, maka kreditnya menjadi 0 kembali. Selanjutnya, setelah mendapatkan angka 150, ya, naik angka kredit dengan angka kredit minimal 150. Selanjutnya di part C, angka kredit minimal yang harus diperoleh adalah 300. Setelah naik jenjang kali utama, maka nilainya 0 kembali. Setelah angka kredit minimal yang dicapai, naik lagi ke golongan 4E, maka 0 kembali angka kredit.
Sekarang di keterampilan, ya, Pak, di keterampilan. Oke. Terampil itu diduduki golongan dimulai dari golongan 2B, 2C, dan 2D. Sedangkan di golongan 2A disebutnya jenjang karena sebagian besar sekarang adalah pengangkatannya dari diploma, diploma 3, maka diangkat dalam kedudukan pangkat 2C dengan angka kredit 0, ya. Nah, untuk mencapai angka kredit 3D, maka kredit tetapannya adalah 40. Setelah 40 dinolkan kembali, selanjutnya 50 dinolkan kembali. Nah, seperti ini, seperti tadi. Selanjutnya, penetapan angka kredit dasar untuk jabatan fungsional memiliki jenjang tinggi ahli madya. Nah, jenjang tingginya kalau ahli madya tetap 3A adalah 0, 3B nilainya 50, 3C kembali 0, 3D ahli muda angka kreditnya 100, ahli madyanya adalah 0, selanjutnya di golongan 4B-nya 150, kalau naik ke 4C adalah 0 kembali. Selanjutnya ini adalah angka kredit untuk jabatan fungsional yang dimulai dari jenjang pemula golongan 2A. Sekarang udah jarang 2A, ya. Nah, 2A itu pemula, angka kreditnya adalah 0 sampai dengan 15, setelah 15 naik jenjang ke terampil. Nah, kembali ke 0 lagi, ya. 0, angka kredit dicapai untuk 2B ke kedua C harus mengumpulkan 20 poin. Setelah 20 terkumpul, maka akarnya menjadi 20 sampai 40, ya. Jadi 20 sampai 40. Selanjutnya di 3D, di 2D, angka kredit minimalnya adalah 40. Dan sampai dengan 60. Nah, ini dari dasarnya 15, ini 40, 40, 40. Jadi di terampil itu nilai dasarnya adalah 40. Kalau dulu ini konvensional untuk golongan 2C itu 60 sampai dengan di bawah 80. Berhak untuk mengajukan nah, kalau lewat dari 80 berarti di atas 80 berhak untuk mengajukan ke 2D, ya. Jadi 60 adalah 20 poin yang harus dicapai. Selanjutnya di mahir, penetapan di mahir akan nilainya sana 100, ya. Di mahir 100. Ini angka kreditnya pertama 3A 0 kembali setelah sampai dengan 100. Nah, 50 di 3B, ya, angkanya sampai dengan 100. Di 3C 0 sampai 200 dan 3D 200. Selanjutnya, kredit untuk jabatan fungsional dimulai dari jenjang terampil golongan 2C. Sama, nih, 2C, 60, 100, 200, dasarnya masih tetap sama yang dulu. Nah, ini 0 sampai 20 untuk 2C, 40 sampai 60 untuk 2D. 3A dan 0 sampai 100. Ya. 3B adalah 0 sampai 50. 150 sampai 100. 3C 0 sampai 200. Ya. Angka kredit akumulasi baru. Ya, ini 200. Ya. Jadi rentang angka konvensional ini jika diintegrasikan berubah menjadi seperti ini. Ya, ini 3A 100 sampai dengan di bawah 150. Jadi kalau diintegrasikan ke angka kredit, hasil integrasi nilainya kan 0 sampai dengan 100.
Kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, dan kebutuhan angka kredit pada bagian ke-1 tentang kenaikan jabatan pada ayat 5, pejabat fungsional memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan angka lebih tinggi. Kelebihan angka kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya. Makanya dinolkan kembali, tidak bisa menabung. Jadi sisa angka kreditnya tidak bisa ditabung. Selanjutnya, pejabat fungsional memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi ditetapkan angka kreditnya sebesar 0. Dan kembali ke 0 seperti di SPBU. Selanjutnya, dalam hal pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 5, belum dapat diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi, maka wajib mengumpulkan angka kredit pemeliharaan. Selanjutnya, jabatan fungsi yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, ya, dalam jabatan yang sama, kelebihan angka kredit tersebut diperuntukkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Jadi, kalau golongan 3A, yaitu ahli pertama, ke 3B yang sama jenjangnya ahli pertama, maka angka kreditnya boleh dapat diperhitungkan atau dapat ditabung. Tapi untuk naik jenjang dari pertama ke ahli ahli pertama ke ahli muda, maka maka nol kembali. Nah, selanjutnya kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari jabatan fungsional kategori keterampilan, yaitu, ya, kita soroti poin C, pada jenjang terampil pangkat pengatur golongan ruang 3C yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pengatur tingkat 1 golongan 3D membutuhkan angka kredit paling sedikit 20. Ya, sama ini 20. Nah, kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi jabatan fungsional kategori keahlian. Nah, kalau ahli pertama, pangkat penata muda golongan 3A akan naik ke pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat 1 golongan 3B membutuhkan angka kredit 50 poin. Nah, sama dari 3B ke 3C juga 50 poin. Sedangkan untuk naik jenjang dari ahli muda golongan 3C ke lebih tinggi menjadi tingkat 1D, tingkat 1 golongan ruang 3D membutuhkan angka kredit 100. Nah, bagian penutup, pada saat peraturan badan ini mulai berlaku, ada beberapa peraturan yang dicabut. Di antaranya peraturan bersama Menteri Agama dan Badan Kepegawaian Negara tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama dan kreditnya. Selanjutnya, petunjuk jabatan epidemiolog kesehatan dan angka kreditnya. Nah, untuk perawat dan bidan di sini tidak termuat. Yang ada adalah dokter, mari dicabut, ya. Nah, karena mungkin perawat bidan telah sesuai dengan eh, peraturan Kepala BKN nomor 11 ini. Namun untuk nutrisionis eh, termasuk dalam ketentuan penutup ini. Nah, sebagaimana tadi dibahas, pengumpulan angka kredit pemeliharaan karena pangkat tertinggi dalam jabatan fungsionalnya. Ya, seperti ini. Saudara Suyono, pangkat pembina utama muda, golongan 4C, jenjang jabatan ahli madya, yang merupakan
tertinggi dalam jabatan fungsionalnya. Nah, karena tidak ada slot ke ahli utama. Mungkin seperti contohnya, eh, tidak terdapat jenjang ahli utama ya karena slotnya tidak ada dan pekerjaannya tidak ada, tidak memungkinkan mungkin seperti itu. Maka dalam mengumpulkan kredit, Saudara Sarwono wajib mengumpulkan paling sedikit 20 angka kredit setiap tahunnya. Ya, selanjutnya ini contoh formulir perhitungan akumulasi angka kredit pada penilaian integrasi. Nah, ini jabatan fungsional ahli muda 1 Desember 2008. Perhitungannya, jumlah angka kredit yang diperoleh 262. Di golongan 3C. Ya, 3C itu 262. Nilai dasarnya 200. Angka kredit yang dinilai pada penilaian integrasi adalah pengurangannya. Jumlah angka kredit yang diperoleh dikurangi nilai dasar. Jadi mempunyai nilai 62 sebagai contoh. Selanjutnya, pemberian angka kredit pengalaman berdasarkan penutupan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui perpindahan jabatan lain. Contoh, bagi pejabat fungsional pangkat rendah jenjang jabatan pada jenjang jabatannya. Saudara Haji Dedi Mulyadi, SA, PMA, pangkat golongannya 3C, dengan masa kepangkatan 3 tahun 2 bulan, menduduki jabatan pengawas. Yang bersangkutan akan diangkat dalam jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur, ahli muda melalui perpindahan jabatan. Setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi berdasarkan pangkat dan golongan ruang, pegawai yang bersangkutan diberi angka kredit sebesar 0 dan ditetapkan angka kredit dari pengalaman sebesar 33 yang ditetapkan oleh pejabat berwenang penetapan angka kredit. Nah, mungkin sampai sini dulu ulasan tentang peraturan kepala BKN, peraturan BKN nomor 11 tahun 2022. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Saya Teguh Purnama, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.